Halo teman-teman, selamat datang di praktikum pertama Teknologi Penangkapan Ikan tahun 2022. Pada praktikum pertama ini akan dijelaskan beberapa materi. Yang pertama ada tujuan praktikum teknologi penangkapan ikan yang dibagi menjadi 3 tujuan. 1. Mahasiswa mengetahui dan mampu menggambarkan jenis dan prinsip dasar teknologi penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. 2. Mahasiswa mengetahui dan mampu menelaah efektivitas, efisiensi, selektivitas alat tangkap ikan, dan pengaruhnya terhadap ekosistem perairan laut. 3. Mahasiswa mengetahui dan mampu memproyeksi pengembangan teknologi penangkapan ikan yang sesuai dengan tingkah laku ikan dan ramah lingkungan. Berikut ada pengertian teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, yaitu menurut Siregar tahun 2018, suatu perangkat alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Maksud memberikan dampak negatif terhadap lingkungan antara lain: yang pertama, merusak dasar perairan; 2. Hilangnya alat tangkap; 3. Menyebabkan polusi; 4. Komposisi hasil tangkapan banyak bycatch termasuk ikan-ikan muda. Pada pemilihan suatu teknologi penangkapan ikan yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan perikanan tangkap, perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 1. Teknologi yang ramah lingkungan; 2. Teknologi yang secara teknis dan ekonomis menguntungkan; kemudian yang ketiga, teknologi yang berkelanjutan yang menurut Monidja tahun 2000. Kemudian ada kriteria alat tangkap dikatakan ramah lingkungan, yaitu menurut FAO tahun 1995 yang diturunkan pada Code of Conduct for Responsible Fisheries atau CCRF, menetapkan ada 9 kriteria yang digunakan pada teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, yaitu: 1. Memiliki selektivitas tinggi; 2. Tidak merusak habitat, tempat tinggal, berkembang biak ikan dan organisme lain; 3. Menghasilkan ikan berkualitas tinggi; 4. Tidak membahayakan nelayan; 5. Produk aman bagi konsumen; 6. Bycatch rendah; 7. Dampak terhadap biodiversitas rendah; 8. Tidak menangkap atau membahayakan ikan yang dilindungi; dan 9. Dapat diterima secara sosial. Berikut merupakan jenis dan prinsip dasar teknologi penangkapan ikan yang dibagi menjadi 10, antara lain: 1. Ada jaring lingkar atau sounding nets, merupakan alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara melingkari gerombolan ikan sasaran tangkap menggunakan jaring yang dioperasikan dengan perahu atau kapal. Contohnya ada Purseine. Kemudian yang kedua, ada buka tarik atau seinets, merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti atau tenggelam, jangkar atau ke darat atau pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambat. Contohnya bukat pantai atau beachshen. Kemudian yang ketiga ada bukat hela atau troll, merupakan alat penangkapan ikan berkantong yang dioperasikan dengan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang dihela di belakang kapal yang sedang berjalan, sehingga ikan target tertangkap dengan cara tersapu di pertengahan atau dasar perairan dan masuk ke dalam kantong. Contohnya ada bukat hela dasar atau bukat hela pertengahan. Kemudian ada penggaruk atau dribis, merupakan alat penangkapan ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, yang dilengkapi atau tanpa jaring atau bahan lainnya. Penggaruk dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota lainnya. Contohnya ada scoop net. Kemudian yang kelima ada jaring angkat atau lift net, merupakan alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring yang umumnya berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka. Pengoperasiannya dengan menurunkan jaring ke dalam kolam perairan dan mengangkatnya ke atas perairan untuk memperoleh hasil tangkapan. Contohnya ada anco atau jaring angkat berperahu. Kemudian yang keenam ada alat yang dijatuhkan atau falling gear, merupakan alat penangkapan ikan yang pengoperasiannya dilakukan dengan cara ditebarkan atau dijatuhkan untuk mengurung ikan dengan atau tanpa kapal. Contohnya
jala lempar atau hand cast net. Kemudian yang ketujuh ada jaring insan atau gill net, merupakan alat penangkapan ikan berbentuk 4 persegi panjang yang ukuran mata jaringnya merata dan dilengkapi dengan pelampung pemberat tali iris atas dan tali iris bawah atau tanpa tali iris bawah untuk menghadang ikan, sehingga ikan sasaran terjerat mata jaring atau terpuntal pada bagian tubuh jaring. Contohnya tremonet. Dan yang ke-8 ada perangkap atau traps, merupakan alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara memperangkap ikan dengan menggunakan jaring atau bahan lainnya. Contohnya ada bubu, zero, pengerih, dan muroami. Kemudian yang ke-9 ada pancing atau hook and line, merupakan alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan memancing ikan sasaran tangkap, sehingga tertangkap dengan mata pancing yang dirangkai dengan tali yang menggunakan atau tanpa umpan. Contohnya pancing ulur atau hangline. Dan yang terakhir ada yang ke-10, alat menjepit dan melukai, grabbing and wounding, merupakan alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara mencengkeram atau mengait dan menjepit, melukai, dan atau membunuh sasaran tangkap yang dilakukan dari atas kapal atau tanpa menggunakan kapal. Contohnya panah, landung, dan tombak. Kemudian ada pengertian alat bantu penangkapan menurut Permen KP nomor 71 tahun 2016 yang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Alat bantu pengumpul, contohnya ada rumpon, pacuba, dan lampu permukaan. Kemudian 2, ada alat bantu pengoperasian, contohnya ada land trawler, land hauler, net hauler, set roller. Kemudian ada alat bantu pendeteksi, contohnya ada fish finder dan echo sounder. Kemudian berikut ada bentuk atau contoh dari alat bantu penangkapan ikan. Yang gambar pertama merupakan pacuba atau lampu celup bawah air yang biasanya digunakan untuk pengukuran ikan pada malam hari. Kemudian yang kedua ada net hauler, yaitu alat bantu penangkapan ikan pada proses penarikan atau pelepasan untuk cara setting dan hauling. Kemudian yang ketiga ada fish finder, yaitu alat bantu untuk penentuan lokasi gerombolan ikan atau daerah penangkapan ikan. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti praktikum pertama teknologi penangkapan ikan tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.